Pancasila atau K5 di sekolah. Solusi atau masalah baru dalam dunia pendidikan. Saya selaku moderator akan memandu jalannya debat. Debat akan berlangsung dalam beberapa segmen, yaitu penyampaian argumen pertama secara bergantian oleh Tino dan juga lalu dilanjutkan dengan sesi debat. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, saya akan memperkenalkan informasi terlebih yaitu ada Kayla sebagai guru sekolah dan sebagai kepala sekolah, lalu ada Kamila sebagai ibu gurunya sebagai guru saja, lalu dari Timo Pasutomo sebagai kementerian pendidikan, lalu ada dari Tim Kota yaitu ada Rafa Padilata sebagai guru, lalu ada Ajari Musika sebagai guru dan juga Siki sebagai ahli udin sebagai siswa. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa itu K5 yaitu musim debat ini. Proyek penguatan publik pada Pancasila ini adalah salah satu bagian dari implementasi kurikulum merdeka yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi individu yang berkarakter, mandiri, bernalar kritis, berpengalaman, berkebinekaan moral dan beriman serta bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Oke, lanjut aja. Mari kita mulai dengan penyampaian argumen dari Tino, yaitu sebagai Mas sebagai dari Tino. Silakan. Terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Sutomo dari Kementerian Pendidikan sebagai wakil guru. Di sini saya menegaskan proyek profil penguatan pelajar Pancasila atau yang bisa disebut K5 adalah transformatif untuk tatanan pendidikan kita di abad 21. Tujuan utama kita bukan lagi mencetak siswa-siswi yang cerdas secara akademis, melainkan berkarakter, kesadaran sosial, dan siap menghadapi tantangan global. Dan K5 menjawab. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan ceramah dan hafalan. Dunia berubah. Dan siswa-siswi kita harus mempunyai life skill, critical thinking, kolaborasi, dan kesadaran sosial. K5 mendorong itu melalui proyek-proyek konseptual yang bersentuhan langsung dengan realitas masyarakat. Secara nasional, menurut data Kemdikbud tahun 2023 menunjukkan bahwa 81% sekolah yang menerapkan K5 mengalami peningkatan proses pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang bermakna memakai semangat siswa dan tidak membebankan mereka. Dari sudut pandang sosiologi, teori tersebut, sekolah sebagai sistem sosial harus bisa beradaptasi. K5 adalah bentuk adaptasi ini agar struktur relevan dan fungsional berguna di kehidupan modern, bukan sebagai beban, tapi sebagai kebutuhan zaman modern. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke Pak. Silakan kepada Ayudi yang mewakili siswa untuk menyuarakan keresahan yang dirasakan masih dalam pelaksanaan K5 di sekolah. Terima kasih Bu. Selamat sore semuanya. Saya sebagai siswa di sini mewakili para teman-teman saya di sekolah ini yang melaksanakan K5 secara langsung. Nah, menurut saya program K5 ini sangat bagus dikarenakan bisa membuat siswa memiliki jiwa yang gotong royong, kreatif, dan juga sosialnya tinggi. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah siswa bisa berimplementasi di lapangan nanti? Dan juga ada beberapa dampak negatif, Pak, seperti menguras waktu setelah sekolah, tenaga, dan juga duit orang tua semua. Menurut sosiologis, ini termasuk ke dalam intrusi laten yang diperkenalkan oleh Robert K. Merton yang berbunyi kejadian tak terduga dari sebuah program. Di sini saya berpikir bahwa K5 ini harus dihapuskan dari kurikulum merdeka ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yudi. Kini kita langsung beralih ke Tino. Silakan berusaha kepala sekolah untuk menjelaskan bagaimana K5 bisa diaplikasikan dalam bentuk mahasiswa melalui Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat sore, perkenalkan saya Dr. Rosella MK sebagai kepala sekolah dari SMA Negeri Jakarta. Di sini saya ingin berbicara dari sudut pandang saya sebagai orang yang memantau langsung kegiatan K5 di lapangan. Di sekolah kami juga
bagi siswa-siswa kami untuk melakukan pembelajaran dengan cara lebih terbuka, lebih hidup dan bermakna. Dalam sosiologi, hal ini sejalan dengan teori interaksionisme simbolik, di mana anak-anak kami membentuk makna dan identitas sosialnya dengan interaksi secara nyata, bukan hanya melalui teori yang dibaca di buku. Kami juga mengamati perubahan sikap dari anak-anak kami, di mana mereka mulai peduli terhadap lingkungan, lebih sopan dalam berdiskusi, dan juga mampu menyelesaikan masalah atau problem solving terhadap konflik di dalam diri mereka. Bukankah kalian melihat, menyadari bahwa ini merupakan bentuk nyata dari pembentukan karakter? Terima kasih. Terima kasih. Sekarang mendengarkan dari sudut pandang orang tua, yaitu silakan dari yang mewakili wali murid untuk menyampaikan dampak P5 terhadap kehidupan keluarga dalam Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat sore semua, perkenalkan saya Ibu Sinta. Saya merupakan ibu dari Abdul anak saya yang secara langsung mengalami kegiatan P5 di sekolahnya. Nah, di sini saya akan menyuarakan keresahan kami para orang tua terhadap dampak negatif dari proyek yang dijalankan oleh anak-anak kami. Sebagai ibu tentu saja saya itu ingin anak saya memiliki karakter yang baik. Namun kenyataan berbanding terbalik dengan apa yang saya harapkan. Bagi anak saya, P5 ini justru menjadi beban untuknya. Saya sering melihat anak saya ini pulang dari sekolahnya ke rumah itu larut malam karena mengerjakan tugas kelompok untuk P5. Hal itu membuat anak saya ini jadi kekurangan waktu untuk istirahatnya. Bahkan waktu-waktu seperti akhir pekan ataupun tanggal merah itu dipakai untuk mengerjakan P5. Selain itu, P5 juga di beberapa kesempatan membutuhkan biaya tambahan yang dimana bagi kami para orang tua itu cukup membebankan kami. Dalam teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx, pendidikan itu harusnya menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial. Tapi di sini P5 malah memperlihatkan ketidakadilan sosial. Bagaimana tidak? Anak dari keluarga yang mampu mungkin saja dengan mudahnya bisa menjalani program ini dengan lancar. Namun bagaimana dengan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu? Mereka pasti akan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan P5 yang sekarang menjadi beban tambahan bagi mereka. Saya sebagai orang tua tidak pernah menolak suatu sistem. Baik, waktu sudah habis. Baik, terima kasih. Sekarang kita dengarkan dari sudut pandang pelajar, guru pengajar, yaitu silakan Bu Amia. Baik, terima kasih. Saya Bu Amia sebagai guru sosiologi SMA Negeri Jakarta. Dari perspektif pengajar, saya justru merasa bahwa P5 adalah ruang yang sangat potensial untuk menghidupkan kembali pembelajaran sosiologi kelas. Biasanya siswa hanya membaca tentang masalah sosial atau fungsi nilai dan norma dalam masyarakat. Tapi semenjak adanya P5, siswa menjadi lebih mengetahui secara langsung apa yang harus mereka pelajari. Sebagai contoh, dari proyek yang bertema kesehatan mental remaja, siswa saya melakukan survei, mengolah data, serta mempresentasikan secara langsung masalah apa yang mereka temukan. Lalu setelah itu, mereka mengadakan kampanye kesadaran di media sosial. Hal itu adalah bentuk dari kata langsung sosiologi dan juga menghidupkan kembali sifat simpati dan solidaritas siswa. Kemudian, saya juga merasa bahwa siswa lebih memahami sosiologi itu bukan hanya sekedar ilmu teori. Sosiologi itu lebih dari ilmu teori, melainkan sosiologi adalah alat untuk memahami masyarakat dan memperbaikinya. Hal ini sejalan dengan fungsi manifest dan fungsi laten dari teori Robert Bernard Shaw, di mana fungsi manifestnya adalah pembelajaran proyek dan fungsi latennya adalah pengembangan sikap sosial, kreativitas, dan komunikasi siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir dari kontra, kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari guru pelaksana dan pengalaman Bapak Danau. Selamat sore, saya Jaka selaku guru yang bertanggung jawab atas program P5 ini akan menunjukkan hal yang tidak terlihat dalam program ini.
saya juga percaya bahwa karakter pendidikan itu penting, tapi itu harus ada fondasi yang membentuk sistem dan juga struktur yang jelas. Sedangkan kami para guru tidak mendapatkan ajaran apapun yang benar tentang P5 ini. Kita dituntut untuk mengajar sekaligus membimbing serta mempersiapkan logistik untuk murid-murid. Padahal tidak semua guru memiliki kapasitas waktu serta sumber daya yang sama. Dalam teori sosiologi ini disebut dengan ketegangan struktural, di mana orang menjalankan dua peran tanpa keadaan yang jelas. Jadi kami menjalankan akademik serta non akademik yang dimana sifatnya kompleks. Ini bukan menunjukkan dan tidak bakal bisa membuat menjadi generasi Pancasila, malahan akan menjadi generasi dengan sistematika yang bagus. Baik, sekarang kita langsung aja masuk ke sesi kita, di mana masing-masing tim boleh menanggapi argumen yang lain. Silakan dimulai. Oke, terima kasih. Izinkan saya untuk menyanggah pernyataan argumen dari Pak Jaka terhadap yang mengatakan bahwa P5 itu membebani guru. Jadi di sini faktanya pemerintah malahan sudah menyiapkan berbagai sarana pendukung, di mana Kementerian Pendidikan melalui kurikulum Merdeka telah menyediakan modul ajar P5, terus juga pelatihan daring, program guru penggerak, dan sekolah penggerak yang dirancang khusus untuk mempermudah adaptasi guru. Menurut survei inovasi yang berkolaborasi dengan Kemendikbud 2023, 70% guru merasa lebih percaya diri dalam mengajar setelah mendapatkan pelatihan karakter terkait P5. Dan ini membuktikan bahwa P5 itu bukan beban, tetapi menjadi pendamping tetapi didampingi secara sistematis oleh modul-modul yang disiapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Bu Rosella. Jadi tadi pertanyaannya adalah guru sudah diberikan pelatihan khusus untuk kegiatan P5 ini. Nah, tapi guru itu kan punya porsinya masing-masing ya dalam mengajar. Nah, dengan diberikan tugas tambahan itu banyak banget guru yang nggak memiliki kapasitas waktu dan sumber daya untuk menjalankan peran tersebut. Makanya di beberapa mungkin di beberapa kelas fasilitator tuh kadang suka telat memberikan informasi atau bahkan fasilitator sendiri tidak mengerti apa tujuan dari proyek tersebut. Maka dari itu pelaksanaan itu banyak yang hanya asal-asalan dan hanya untuk formalitas doang mendapatkan nilai. Mungkin kesiapan gurunya juga belum matang ya, karena ini adalah proses dari kurikulum lama ke kurikulum baru. Mungkin guru juga masih kaget dan mentalnya yang bertambah oleh jadwal yang baru juga masih belum beradaptasi dan masih bingung mungkin